9 kebijakan pendidikan dan program Nadiem dapat rapor merah. Ayo kita bahas sebetulnya apa yang terjadi dengan Pak Menteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Evaluasi adalah untuk perbaikan. Akhir-akhir ini ada evaluasi dari Perhimpunan untuk Pendidikan Guru bagi Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tahu, saudara, seperti apa evaluasinya? Rapor Pak Nadiem merah. Wow, ini adalah evaluasi yang sangat berani karena berbeda dengan yang dihadirkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Karena pada minggu kemarin itu ada reshuffle Kabinet Indonesia Maju, tetapi Bapak Nadiem Makarim tidak ikut serta atau tidak di-reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju. Ayo kita lihat bagaimana yang sebenarnya rapor merah tersebut. Apakah memang rapor merah atau ini adalah mengada-ngada saja, cari sensasional? Nanti sesudah kita membaca sebuah berita, akan kita perbandingkan dengan kebijakan pada pemerintahan dahulu dan pada kementerian-kementerian pendidikan sebelumnya. 9 kebijakan pendidikan dan program Nadiem dapat rapor merah. 9 kebijakan, semuanya kalau begitu. Oke. Medcom ID Jakarta, Perhimpunan untuk Pendidikan Guru P2G memberi nilai merah untuk 9 kebijakan pendidikan dan program kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim selama 2020. Warna merah untuk menjadi nilai dominan dan 15 kebijakan dan program yang diukir P2G. Jadi kalau begitu ada nilai, ada barometer yang digunakan oleh P2G, Perhimpunan Guru, memberikan nilai merah tersebut. Jadi ini tidak main-main kalau begitu. Dari 15 kebijakan yang kami nilai, rincian skor penilainya yaitu 9 nilai merah, D dan E, 1 nilai C, 1 nilai B, dan 4 nilai A. Oh, ada 4, ada A-nya. Kata koordinator P2G dalam keterangannya Senin 28 Desember 2020. Ya, masih beragam nilainya meskipun mayoritas merah. Jika mengambil rata-rata maka nilai Nadiem adalah C, atau jika dalam angka nilai Nadiem ialah 75,2. Oh, kalau 75,2 masih lumayan tinggi. Kalau di perguruan tinggi, kalau di SMA ya agak turun. Adapun 9 nilai merah dalam rapor Nadiem diantaranya rencana Nadiem untuk menerapkan pembelajaran tatap muka PTM Januari 2021. Ini yang paling merah, jadi karena ada rencana pada Januari melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka ini merah yang pertama. Ya jelas saja ini membahayakan pasien. Nilai 68 kategori pendidikan D alias nilai merah untuk rencana Kemendikbud dalam PTM Januari 2021 nanti. Mengingat kondisi terakhir kasus COVID-19 masih tinggi, ditambah libur siswa pasca UAS, Natal, dan Tahun Baru ungkapnya. Ya masih belum kejadian betul karena kan masih rencana kan, semua bisa berubah. Selanjutnya nilai merah dengan skor 70 juga diberikan pada program Merdeka Belajar. Nilai D itu diberikan karena P2G menilai Kemendikbud tidak memiliki naskah akademik sebagai dasar filosofis kebijakan. Nah ini pasti rame karena klaim bahwa tidak mempunyai nilai naskah akademis pasti akan dijawab langsung oleh Menteri Pendidikan atau staf ahlinya nantinya. Sementara itu pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ
juga diberikan nilai buruk. Bahkan untuk PJJ P2G memberi nilai E dengan skor 58. Waduh, pertemuan yang tatap muka tidak boleh, jarak jauh juga tidak boleh. Oh, kalau begitu nilainya jelek semuanya. Program organisasi penggerak juga mendapatkan catatan serupa, nilai 69 predikat D, disematkan untuk program yang akhirnya ditunda dari tahun 2020 menjadi 2021 ini. Organisasi penggerak. Meski mendapatkan sambutan baik, nyatanya program bantuan kuota internet oleh Kemendikbud juga mendapat nilai merah dengan skor 79 atau predikat D. Pasalnya, terdapat persoalan penyaluran kuota yang tidak tepat sasaran dan terbuang sia-sia. Wah, ini perlu ada data sehingga Pak Menteri tahu. Nilai merah berikutnya diberikan pada program profil pelajar Pancasila, rencana perubahan kurikulum 2021, dan bentuk komunikasi Kemendikbud dengan pemangku kepentingan. 3 program itu mendapat nilai 70 atau predikat D. Terakhir, pihaknya memberikan nilai 60 dengan predikat D kepada Rencana Asesmen Nasional sebagai pengganti ujian nasional UN. Alasannya belum ada naskah akademik dan kejelasan hukum atas kejelasan kebijakan yang rencananya bakal dijalankan Maret 2021 itu. Ini adalah sebuah penilaian yang berani oleh Perhimpunan Guru. Jadi Perhimpunan untuk Pendidikan Guru. Kita belum mendapatkan informasi bagaimana PGRI memberikan rapor terhadap Pak Menteri. Begitu juga lembaga-lembaga yang lain. Yang pasti, P2G sudah memberikan 9 kebijakan pendidikan dan program Nadiem dapat rapor merah. Ayo kita bahas sebetulnya apa yang terjadi dengan Pak Menteri ini atau kementerian ini. Yang jelas, pada minggu kemarin ketika Pak Jokowi mereshuffle kabinet, tidak ada satupun yang menghubungkan dengan Bapak Menteri. Mungkin saudara bertanya atau menyampaikan, "Loh Pak, itu kan hubungannya cukup dengan para yang tertangkap KPK." Enggak juga. Menteri Pariwisata, Pak Wisnu Tama, itu kan tidak ada hubungannya dengan KPK. Tetapi beliau di reshuffle, diganti oleh Sandiaga Uno. Itu menandakan bahwa memang kalau ada yang dievaluasi oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, pasti akan di reshuffle. Jadi terkait dengan minggu kemarin 23 Desember kemarin, bahwa yang di reshuffle itu hanya hubungannya dengan pemberantasan korupsi, tentunya tidak. Ada yang lainnya. Yang kedua, terkait dengan, ayo kita bandingkan dengan Pak Anies Baswedan dahulu. Pak Anies Baswedan dahulu di reshuffle pada awal kementeriannya Pak Jokowi JK, dan sekarang Pak Nadiem tidak. Kalau kita bandingkan memang agak berbeda ya. Kalau Pak Anies Baswedan dahulu di reshuffle itu sampai bulan Juli 2016. Jadi masih agak lama dibandingkan dengan Pak Nadiem Makarim ini. Pak Nadiem ini maka penilainya adalah reshuffle-nya seandainya terjadi seperti Pak Anies Baswedan itu adalah pada Juli 2021. Tentunya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Perhimpunan untuk Pendidikan Guru P2G itu merupakan sebuah catatan. Menurut saya, seharusnya Pak Nadiem berterima kasih terkait dengan catatan tersebut untuk segera memperbaikinya. Apalagi terkait dengan hal-hal yang belum terkerjakan tadi. Misalkan pendidikan yang akan dilaksanakan pada bulan Januari, tatap muka misalkan, sesudah Natal dan Natal dan Tahun Baru. Kalau itu kemudian ada evaluasi, maka kemudian akan menjadi hal yang baik ketika COVID memang merajalela. Berbeda suasananya kalau pandemi COVID sudah tidak membahayakan lagi. Masih ingat Pak Anies Baswedan pada waktu itu, beliau adalah juga orang hebat di dalam
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi di reshuffle. Beliau pada waktu itu sudah mengganti paradigma ujian nasional, itu awalnya sebagai penentu kelulusan siswa, tapi pada waktu itu hanya sebagai standar penilaian, tetapi tidak sampai kepada apakah hal ini berefek meluluskan atau tidak. Itu selanjutnya para siswa, orang tua, dan guru senang karena tidak membahayakan terhadap siswa. Siswa tidak selanjutnya menjadi budak dari proses pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, Pak Anies Baswedan waktu itu menghadirkan program melawan terkait dengan kurikulum 2013 atau mengganti kurikulum 2013 yang menurut beliau adalah tidak aplikatif. Dan ada beberapa program lainnya. Minimal dari 2 program itu, kita juga semuanya agak bingung mengapa Pak Anies Baswedan waktu itu di reshuffle. Intinya, Pak Jokowi JK sebagai presiden dan wakil presiden selanjutnya ada hal yang perlu dinilai sehingga hasilnya beliau di reshuffle. Kemudian kepada periode sesudah itu, Pak Muhadjir Effendi menghadirkan sebuah program, salah satu yang paling heboh adalah zonasi. Bagaimana seorang siswa untuk masuk ke jenjang sekolah lanjutan itu adalah yang lebih atau yang mayoritas mendasarkan pada zonasi, bukan satu-satunya nilai ataupun yang lain. Dan waktu itu super heboh karena siswa, orang tua, dan guru itu sempat agak dibuat pusing dengan itu meskipun bisa berjalan dengan baik, dan rencana tersebut semangkanya juga bagus karena bagaimana sekolah antara kota dan desa, kota dan kecamatan itu sama. Jadi tidak ada sekolah elit ataupun sekolah yang tidak elit, semuanya sama, sehingga berdasarkan zonasi guru pun harus pindah-pindah. Mereka yang biasanya di sekolah favorit kemudian dipindah di sekolah yang biasa. Akhirnya sekolah yang biasa menjadi favorit juga. Kebijakan tersebut luar biasa meskipun awal selanjutnya menjadikan pusing bagi anak dan orang tua, begitu juga guru. Karena tidak ada sekolah favorit, semuanya sama, equal. Sekarang adalah Pak Nadiem Makarim. Berbagai kebijakan, 9 kebijakan pendidikan program Pak Nadiem Makarim tentunya sampai hari ini mendapat apresiasi positif oleh Presiden. Jadi, apa yang disampaikan Perhimpunan untuk Pendidikan Guru itu boleh dan tidak bisa menjadi langsung pijakan bagi misalkan Presiden menilai untuk reshuffle terhadap Pak Nadiem Makarim. Tetapi apa yang menjadi evaluasi itu merupakan masukan yang sangat berharga. Jadi tidak, menurut saya, penilaian Perhimpunan untuk Pendidikan Guru tersebut merupakan masukan yang sangat positif untuk perbaikan. Jadi Pak Nadiem dan di jajaran kementerian yang ada, ambil saja positifnya. Rapor merah bukan selamanya merah. Rapor merah bisa berubah menjadi hijau, menjadi kuning ketika ada semacam pemecahan dari apa yang menjadi problem warna merah tersebut. Yang jelas, pertama, terkait dengan berbagai program yang ditampilkan, itu perlu direspon. Misalkan terkait tadi, pada bulan Januari ada pendidikan yang dilaksanakan secara langsung, pembelajaran tatap muka. Itu kalau memang masih pandemi COVID-19 masih menggejala, masih membahayakan, lebih baik untuk dievaluasi lagi. Apakah diberlakukan atau dikoreksi pemberlakuannya, karena kalau kita melihat tren pada saat ini itu masih naik dan ada beberapa COVID-19 bahkan ada yang sudah berubah menjadi yang lain dan baru, dan itu pada saat ini menjadi sebuah ancaman di Jawa Tengah dan di Jawa Barat. Kalau itu menjadi masalah, maksudnya akan menjadi bahaya untuk seluruh Indonesia, mungkin evaluasi itu bagus. Jadi, apa yang menjadi masukan
P2G tersebut menurut saya bagus-bagus saja. Begitu juga terkait dengan nilai merah, terkait dengan bahwa Kemendikbud tidak mempunyai naskah akademik sebagai filosofis kebijakan pendidikannya. Maka hal ini perlu semacam direspon, diajak ngobrol saja P2G itu, sehingga kalau memang sudah ada, maka selesailah. Jadi nilai merah dari Perhimpunan untuk Pendidikan Guru itu beragam. Bisa memang itu sebuah real, kalau memang sebuah yang wujud, yang ya memang yang terjadi seperti itu, lebih baik segera diperbaiki sehingga nilai merah itu selanjutnya bisa berubah. Kedua, kalau memang ada yang kekurangpahaman, kemudian ada nilai merah, maka ketika kementerian, baik Pak Nadiem secara langsung ataupun stafnya, dirjennya, atau yang lainnya mengklarifikasi, maka bisa clear terkait dengan hal itu semuanya. Sehingga terkait dengan 9 kebijakan pendidikan pada program Nadiem Makarim tidak menjadi ancaman bagi Pak Menteri, karena pada dasarnya evaluasi untuk memperbaiki kita bersama. Kita percaya bahwa Perhimpunan untuk Pendidikan Guru itu tidak mempunyai tujuan negatif, taruhlah menjatuhkan Pak Menteri di hadapan Presiden, tetapi karena mereka adalah para pendidik, maka mempunyai nilai atau mempunyai tujuan untuk memperbaikinya. Toh seperti para siswa kita semuanya atau mahasiswa kita semuanya, suatu saat mereka mempunyai nilai merah tetapi bisa memperbaikinya. Ketika bisa memperbaiki, maka ya yang bersangkutan akan lulus dari proses ujian, apakah UTS, UAS, ataupun yang lain. Begitu juga Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Kalau misalkan apa yang dinilaikan itu adalah salah, maka P2G terklarifikasi dan akan welcome. Tetapi kalau memang benar, maka Pak Menteri akan bisa memperbaiki. Toh ini sebagai pijakan Pak Menteri secara pribadi dan secara kelembagaan untuk mengembangkan dunianya, karirnya, dan masa depannya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana dunia pendidikan di Indonesia lebih baik, lebih maju dalam Kabinet Indonesia Maju. Semoga ada manfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.